Terpuji nama Tuhan. Shalom saudara. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Luar biasa, sebab Tuhan kita luar biasa, amin. Kita mengucap syukur, Tuhan masih berikan kita kesempatan, Tuhan masih berikan kita waktu untuk kita boleh bersama memuji dan memuliakan namanya, amin saudara. Untuk itu ketika engkau datang memuji dan menyembah Tuhan, benar-benar hatimu datang kepada Dia, benar-benar hatimu tertuju kepada Dia, maka Ia akan menjamahmu dan melawatmu saat ini. Siap memuji dan menyembah Tuhan saat ini? Amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Mari saudara kita mau satukan hati kita dalam doa. Bapa, selamat pagi. Kembali kami datang Tuhan menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan yang boleh Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk satu hari lagi Tuhan yang Kau percayakan kami boleh bernafas saat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah mengantarkan kami tempat ini dalam keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun Tuhan Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk seminggu yang boleh kami lalui Tuhan Yesus. Terima kasih untuk penyertaan pemeliharaan selama seminggu yang boleh kami lalui. Dan sebagai rasa ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, pada saat hari ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami melalui pujian penyembahan kami, kiranya boleh menenangkan hatimu Bapa. Bapa, kami undang Allah Roh Kudus untuk menguasai tempat ini. Kuasai tempat ini Tuhan, kuasai hati kami Tuhan. Biarlah seluruhnya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan setiap intervensi kuasa kegelapan yang coba mengganggu jalannya ibadah ini, kami bersatu hati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tidak berkuasa atas tempat ini. Hanya Allah Roh Kudus yang kami undang untuk beracara tempat ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Beracaralah Tuhan, urapi setiap kami yang merindukan lawatan-Mu saat ini. Beracaralah Tuhan, saat ini kami siap dipimpin oleh Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikan tepukan tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Yesus, kami mau katakan kami cinta. Kami mau tinggikan nama-Mu, kami mau agungkan nama-Mu. Pada saat hari ini Tuhan kami datang memuji dan menyembah-Mu saat ini Tuhan. Layakan kami Tuhan menghadap hadirat. Yesus, ku cinta, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Bersama kita mau angkat pujian ini, katakan Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan, aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Kau layak Tuhan, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di
yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, amin, selalu bersyukur. Kau Bapakku setia yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, amin Yesus. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya. Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Kami mau selalu mengucap syukur apapun keadaan kami. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Karena Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami mengatakan syukur kami kepadamu Tuhan. Walaupun banyak masalah kami saat ini Tuhan Yesus, tapi kami percaya bersama Engkau Tuhan kami dapat melaluinya Tuhan. Karena Engkau memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk melewati semuanya Yesus. Haleluya Tuhan. Syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Syukur untuk segala kebaikan-Mu. Mari angkat pujian ini. Ku mau selalu bersyukur. Jika engkau merasa bersyukur karena Tuhan baik dalam hidupmu, kita angkat pujian ini dengan iman. Amin Tuhan. Selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Karena Engkau tetap menjadi Allah kami yang setia dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Tuhan Yesus. Tiba saatnya Tuhan kami akan bersorak-sorai, bertepuk tangan, menari hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ketika kami menaikkan pujian penyembahan kami pada pagi hari ini, yang sakit disembuhkan, yang punya pergumulan Kau berikan jalan keluar, yang terikat Kau lepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, saya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Mari umat yang kasih Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. JKY Getsemani siap memuji Tuhan. Mana tepuk tangan dan suaranya? Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Tuhan. Yuk bersama kita angkat pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Dia. Katakan Dia pencipta dunia ini. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dan bersuka-suka, hei, hei, berdoa, terbentuk keselamatan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari bersama kita angkat pujian
lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Siap-siap semuanya katakan. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Ayo bersama kita katakan dahsyat 3 kali. Siap-siap semua. Yesus dahsyat, dahsyat, dahsyat. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Terpuji nama Tuhan. Saudara boleh duduk kembali. Terima kasih Tuhan untuk saat ini Tuhan. Untuk sukacita yang boleh kami terima saat ini Tuhan. Biarlah sukacita itu tidak pernah mengalir, tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi terus mengalir Tuhan, memenuhi setiap aspek kehidupan kami. Karena ketika kami bersukacita, semua masalah kami dapat kami lalui Tuhan bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Bapa, pada saat hari ini juga Tuhan, kami siap mendengarkan Engkau bicara. Kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Untuk itu Engkau urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Sembunyikan beliau belakang kaki salib-Mu Tuhan. Urapi lidah bibirnya supaya setiap firman yang disampaikan adalah berasal dari hati-Mu. Untuk menegur setiap kami, mengubahkan kami, memberikan kami kekuatan. Dan kami dapat melalui semua masalah hidup kami bersama dengan Engkau Yesus. Berbicaralah, kami siap mendengarkan Engkau berbicara. Haleluya, amin. Engkau penolongku yang setia. Engkau yang selalu memenuhi keperluanku Bapa. Engkau Allahku yang tidak pernah mengecewakanku. Karena ku tahu Engkau tidak pernah gagal dalam merancangkan sesuatu dalam kehidupanku Tuhan. Ini kami Tuhan. Mau lebih lagi Tuhan masuk dalam hadirat. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Yesus penolong, ku tetap percaya Tuhan setia. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Bersama kita angkat pujian ini, katakan penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong.
bangkit diri. Segala berkat Tuhan dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus sahabat dan sahabat, ku tetap percaya. Amin. Dengan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya. Sekali lagi angkat pujian ini. Segala perkara Tuhan dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kami damai untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya setia. Dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, ku tetap percaya. Tuhan Katakan lagi sama-sama. Haleluya. Ku bertahan, dapat ku tangguh di dalam Dia yang sang beri kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan penyelamat. tetap percaya. Tuhan setia. Ku tetap percaya, ku tetap percaya. Tuhan setia. Tetap percaya, ku tetap percaya. Tuhan setia. Mari sembah Dia. Oh, oh. Kami sembah, kami agungkan Engkau Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah kami. Kami sembah Kau Tuhan. Kami muliakan Kau Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, penghibur kami, pelindung kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah harapan kami. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik ya Tuhan. Engkau baik,
Engkau setia, Engkau mulia, Engkau agung Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia. Katakan lagi sama-sama, ku mau syukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Katakan kita, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ku setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Oh, Kau Bapakku yang setia. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, Allah kami, Allah Israel. Kami mengasihimu Tuhan, kami mencintaimu Bapa, Allah yang setia, menolong kami, memberkati hidup kami. Sungguh baik Kau Tuhan, tak pernah terukur kebaikan-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Sungguh baik Kau, sungguh baik Engkau. Ku mau selalu amin, selalu bersyukur. Katakan dengan lembut di hadapan Tuhan. Ku yang setia, yang selalu menikmati pujian. Katakan, ku mau selalu bersyukur. Katakan dengan setiap kata, setiap kalimat, bahwa Engkau bersyukur. Mari dengan lembut katakan lagi. Ku mau selalu
Amin. Selalu bersyukur Kau Bapakku yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku mau selalu Ini pujian dari hati kami Tuhan. Amin. Kalau hari ini kami ada, kalau apa yang kami miliki hari ini, itu karena Tuhan. Amin Tuhan. Yes. Kau Bapakku. Masih musik mengalunkan dengan lembut, katakan, angkat tangan kita. Amin. Selalu Kau Bapakku yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Yes Lord. Selalu yang setia. Amin Tuhan. Kau Bapakku yang setia. Oh. Kau Bapakku yang setia. Oh. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Sungguh indah di hadirat-Mu ya Tuhan. Maka Mazmur berkata, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Di hadirat-Mu sungguh indah ya Tuhan. Di hadirat-Mu kami melupakan setiap masalah pergumulan kami. Di hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Di hadirat-Mu segala lelah beban kami terhilang Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu yang indah bagi kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk pagi ini. Kami boleh memuji-Mu, kami boleh menyembah-Mu. Engkau masih memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Kami masih boleh melayani-Mu, masih boleh memuji-Mu bersama-sama. Semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Dan saatnya Engkau berbicara kepada kami melewati hamba-Mu ini. Biarlah setiap kata kalimat yang disampaikan, isi hati-Mu yang disampaikan kepada umat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom semua. Haleluya. Terima kasih untuk kedatangan Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita mendengarkan kabar-kabar yang tidak baik di luar sana, tetapi Bapak Ibu Saudara masih tetap datang untuk beribadah bersama-sama, di mana kita bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga untuk teman-teman pemusik dan worship leader untuk membawa kita kepada hadirat Tuhan yang indah yang boleh kita rasakan pada pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, seringkali kita di dalam hidup kita ini merasa sudah dekat dengan Tuhan, ada di gereja, dan juga kita sering mendengarkan khotbah. Bahkan kita juga sering senang mendengarkan lagu-lagu rohani.
Kalau saudara tahu hari ini sedang viral, yaitu lagu Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Kok tahu Pak? Saya tahu karena memang saya buka TikTok gitu kan. Maka saya tahu lagu itu. Tidak berubah gitu. Saudara, itu lagu bukan saja orang-orang Kristen, orang-orang kita yang menyanyikan lagu itu. Bahkan ada satu wanita yang termasuk viral juga di TikTok. Dia bilang, kok itu lagu nongol di kepala saya gitu kan. Kok itu lagu kayak melekat di kepala saya. Tuhan, boleh gak sih? Salah gak sih? Gitu kan. Tuhan Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tetapi apakah dia mempercayai Tuhan Yesus? Tidak. Dia hanya mendengarkan lagu itu. Lagu asik dibuat arranger musiknya seperti dibuat ada DJ-nya gitu ya. Saudara kasih Tuhan, hal ini banyak terjadi dalam kita orang-orang Kristen. Kita berada di gereja, kita berada mendengarkan firman Tuhan, kita juga mendengarkan lagu-lagu rohani, bahkan kita juga ikut dalam bakti-bakti sosial yang mungkin diadakan oleh gereja, kita ikut di sana. Dan semua kegiatan gereja kita ikut. Saudara kasih Tuhan, ini juga yang terjadi kepada Petrus, saudara. Selama dia ikut bersama dengan Yesus, dia mendengarkan pengajaran Tuhan. Ya. Dan dia juga melihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat. Di mana yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat, bahkan yang lumpuh di kolam Bethesda itu pun bisa berjalan dan bahkan mengangkat tilamnya. Banyak mujizat, bahkan yang buta bisa melihat itu. Si kusta bisa ditahirkan. Banyak hal yang dilihat oleh Petrus pada saat dia mengikut Yesus. Dan dia juga pasti duduk paling depan pada saat Tuhan Yesus menyampaikan khotbah. Ya namanya murid ya kan? Nggak ada murid duduk di belakang jauh-jauh. Nggak ada. Murid itu pasti dekat-dekat dengan gurunya. Tidur bersama, makan bersama. Kalau Tuhan Yesus ada warteg waktu itu, mungkin makan warteg atau BPK, tapi enggak. Karena mereka orang Yahudi diharamkan memakan BPK ya. Kenapa sih Pak suka BPK? Nggak tahu ya, saya suka banget tuh panggang BPK gitu. Rasanya kayak beda gitu. Saudara kasih Tuhan, Petrus ini ikut. Dia mendengarkan. Dia serius. Dan dia juga meninggalkan pekerjaannya untuk mengikut Yesus. Dia ikut. Tetapi saudara kasih Tuhan, suatu ketika pertemanan mereka diuji. Persahabatan mereka, dia sebagai murid diuji pada saat Tuhan Yesus mau disalibkan. Di sana dia menyangkal Tuhan Yesus. Selama berapa kali saudara? Halo, berapa kali? Ya, guru sekolah minggunya mungkin yang salah ya. Atau memang saudara kasih Tuhan tidak mau menjawab saya. Saudara kasih Tuhan 3 kali disangkal Tuhan Yesus. Padahal dia bersama-sama. Padahal dia mendengarkan, dia melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat. Banyak melakukan pengajaran-pengajaran. Bahkan Tuhan Yesus dia percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias. Tetapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan, apa yang diterimanya semua buyar, saudara kasih Tuhan. Itu sama seperti seorang pemain kungfu pada saat dia belajar kungfu, saudara kasih Tuhan. Dan pada saat prakteknya berantem, dia lupa semua ajaran gurunya. Maka pada saat lupa semua ajaran gurunya, Jackie Chan waktu itu membuat satu jurus yang namanya jurus mabuk, yang gak ada dipelajari di sekolah kungfunya. Saudara kasih Tuhan, jurus mabuknya Petrus yaitu labur, dikabur gitu. Dia meninggalkan
Tuhan Yesus. Saya nggak kenal dia. Ah, kau yang sama-sama dengan dia. Bukannya kau. Ah, enggak. Enggak. Padahal dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus kan. Ikut bersama dengan Tuhan Yesus. Ada bersama Yesus? Ya. Tapi pada saat Tuhan Yesus mengalami penyalipan, penyiksaan sebelum disalibkan, dia menyangkal, saudara kasih Tuhan. Dia menyangkal bahwa Yesus bukan sahabat, bahwa Yesus bukan gurunya, bahwa Yesus dia tidak kenal yang namanya Yesus. Saudara kasih Tuhan, ini menarik saudara. Tetapi setelah itu, setelah dia dibaptis dalam Pentakosta itu saudara kasih Tuhan, pada saat dia ikut di hari Pentakosta itu dan dia dipenuhi Roh Kudus, dia menjadi pribadi yang berbeda. Yang dulunya dia cupu, culun, ya kan? Dia keluar bak seorang Wiro Sableng yang dulunya mungkin dibully. Kalau Wiro Sableng dulu dibully, pada saat dia belum berguru kepada gurunya, pada saat dia berguru di gunung, dia turun, dia tidak lagi sama Wiro Sableng yang dibully, tapi sekarang menjadi Wiro Sableng yang berbeda, yang memiliki kekuatan. Petrus mengalami satu perubahan, saudara. Dia berani berkhotbah depan ribuan orang, padahal dulu dia orang yang dikatakan pengecut, tidak setia kawan. Tidak seperti logo kami di Syantar, hancur demi kawan. Dia kawan pada saat dia senang. Dia berteman kepada Tuhan Yesus pada saat Tuhan Yesus dipuji-puji, dipuja-puja orang. Pada saat Tuhan Yesus mengalami di atas idola. Maka pada saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan, dia tidak setia kawan. Dia bukan orang yang tepat mendampingi Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara pernah mengalami masalah yang sangat berat, di titik nol, sahabat itulah sebenarnya, disitulah kelihatan siapa yang menjadi sahabat kita yang terbaik. Saudara. Karena pada saat kita di titik nol itu, banyak sekali orang meninggalkan kita. Bahkan pasangan kita, bahkan pacar kita pun, yang dulunya kaulah bulanku, kaulah bintangku, gara-gara kau banyak utangku. Kalau sudah kita dalam titik nol, belum tentu dia mau bersama-sama dengan kita. Betul atau betul? Betul kan? Maka saudara kasih Tuhan, saya selalu katakan kepada diri saya sendiri, kalau saya mengenai ada wanita yang mau menikah dengan saya, itu artinya luar biasa. Karena saya bukan siapa-siapa, dulu bukan pernah bisa siapa-siapa, bukan sekarang seperti sekarang ini. Dan dia bisa menerima saya apa adanya. Waktu mau menikah saya bilang, waktu habis pelayanan saya bilang, ini PK-ku. Maka kau menikah denganku, dia diam. Kalau dia diam berarti oke, lanjut. Gitu kan. Saya langsung belak-belakan, lanjut. Ternyata dia masih hubungi saya. Di mana bang? Oh berarti masih berjalan dengan baik. Gitu kan. Kalau nggak ditanya saya, di mana bang? Berarti udah, selesailah sudah. Persahabatan kita. Pertemuan kita. Tapi masih di mana bang? Waktu masih panggil abang kan. Jadi di mana bang? Udah sampai di rumah nih gitu. Oh iya. Baru dari situ kita rencanakan pernikahan. Nah kalau ada orang melihat saya seperti sekarang ini, ada seorang mungkin jatuh cinta dengan saya. Ya karena dilihat saya udah pakai jas sekarang seperti sekarang ini kan. Kalau saya tunjukin PK saya waktu itu masih maukah dia menerima saya? Alam, belum tentu kan. Karena apa? Karena wanita katakan butuh dimanja, ya kan? Dimanja dengan dengan semua fasilitas gitu. Ataupun banyak orang juga gitu. Ada juga pria. Saya menemukan ada seorang ngomong ke saya gini, kasihan si Anu, kenapa? Suaminya meninggalkannya. Kenapa meninggalkannya? Karena istrinya dulunya orang yang berada, tiba-tiba tidak ada lagi uangnya, sekarang susah dan suaminya meninggalkannya. Wow, gitu. Saudara, kalau saudara nonton berita di masa-masa Covid kemarin, banyak sekali di pengadilan agama yang minta bercerai karena tidak bisa lagi
suaminya mencukupi kebutuhan istrinya. Jadi kalau istri kita masih teriak-teriak, tidak pergi ke pengadilan agama, itu artinya kita memberikannya masih pas-pasan, dia masih teriak-teriak, kurang nih, ya nggak apa-apalah. Dan dia bersyukurlah kalau dia belum pergi ke pengadilan agama dan dia mengurus. Mulai sekarang, Pak, kita selesaikan hubungan kita selama 50 tahun ini, ya kan? Lama sekali. Mau kemana emang kau? Suka aku lah mau kemana? Aku mau pulang kampung dan bebas gitu kan. Enggak lah, jangan gitu ya. Jadi kalau ada mayoritas pasangan kita yang masih teriak-teriak, kurang nih, nggak apa-apa lah. Kita diamkan aja, biarkan dia masuk kuping kiri, keluar lagi. Jangan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Pasti ada yang nangkol di sini, ya kan? Tembakan aja, kayak apa, dum gitu, keluarkan. Jangan pernah masukkan ke kuping kiri, masuk kuping kanan. Pasti ada yang tinggal sedikit gitu kan. Jadi itu caranya kita bagaimana kita bisa melupakan gitu kan. Saudara kasih Tuhan, maka pada saat Tuhan Yesus mengalami penderitaan yang sangat berat itu, saudara, dia harusnya teman-temannya, saudara-saudaranya ada bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus yang dianggap orang yang dekat dengan dia juga, dia meninggalkan. Dan Petrus mengambil jurus lari, saudara kasih Tuhan. Saudara, tapi pada saat Roh Kudus tercurah dan dia mengalami, kalau saya katakan dibaptis Roh Kudus, nanti saudara mungkin berkata gini, apa itu? Saya buat hari ini temanya adalah pada saat Petrus mengalami Tuhan, perjumpaan Tuhan lewat pemenuhan, lewat baptisan Roh Kudus, dia menjadi orang yang berbeda, saudara. Bukan jadi berbeda, bukan berarti dia menjadi berubah ya, kakinya tidak lagi menyentuh tanah, terus dia terbang, tidak. Tetapi semangatnya berubah, gayanya berubah. Dia menjadi orang yang berbeda, dia menjadi orang yang berani, tidak takut lagi dalam kematian. Bahkan saudara kasih Tuhan, menurut satu buku dikatakan bahwa akhir hidup Petrus menurut catatan St. Jerome, ia dihukum mati di Roma dengan cara disalib. Namun Petrus meminta agar ia disalib dengan posisi terbalik karena ia memandang dirinya tidak layak untuk disalibkan dalam posisi yang tidak sama dengan Tuhannya. Itu loh saudara. Dia menjadi orang yang berbeda pada saat dia memiliki perjumpaan dia dengan Tuhan. Lewat baptisan Roh Kudus itu saudara. Dia gak kenal lelah lagi. Dia menjadi gak takut, hilang takutnya. Bahkan hilang takutnya untuk mati, saudara. Kalau kita kan, kalau mau beritakan Injil sama teman kita kan, kalau mungkin ada kata-kata dalam hati kita, ayo beritakan Injil. Gak enak, nanti dia jauh dari aku. Bahkan kita berdua pun malas, jarang di rumah, di depan teman kita. Kalau kita pun berdoa, pura-pura, Tuhan engkau tahu di hatiku, aku sedang berdoa hari ini. Karena teman-teman kita, di depan kita semua tidak percaya, saudara. Kita jarang berdoa. Petrus saudara kasih Tuhan, pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, dia menjadi orang yang sangat-sangat bersemangat. Bahkan dia mengatakan, ada seorang yang lumpuh dikatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus berjalanlah, dan bisa berjalan. Asyik. Semangatnya menjadi berubah. Rohnya menjadi menyala-nyala. Saudara kasih Tuhan, Petrus menjadi orang yang berbeda. Padahal kemarin juga ada dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia duduk, dia melihat sendiri bagaimana Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang sampaikan pelayanannya. Luar biasa pelayanan Tuhan Yesus. Tapi dia tidak tergerak. Maka saudara kasih Tuhan, pengalaman dia bersama dengan Tuhan pada saat dia dibaptis, pada saat dia mengalami pencurahan Roh Kudus, dia menjadi orang yang tidak lagi takut akan kematian. Bahkan dia salah satunya, kita kenang, salah satunya pelopor pemberitaan firman Injil di dunia ini.
Saudara kasih Tuhan, kalau kita orang yang mengalami Tuhan, saya tahu kita tidak akan pernah menjadi orang yang biasa-biasa. Kita tidak orang menjadi orang yang biasa-biasa. Maka saudara kasih Tuhan, kalau mungkin hari ini kita perlu cek dulu diri kita. Benar gak sih kita pernah mengalami Tuhan? Apakah kita beribadah ini hanya sebagai hiburan bagi kita? Karena orang lain ke gereja, kita juga ke gereja. Gak enak nanti gak dikatain orang gak gereja. Itu sianu orang Kristen, iya. Tetapi gak pernah ke gereja dia, gitu kan? Malu kan? Kadang kita malu. Orang kita Indonesia itu lebih tinggi rasa malunya daripada rasa malunya nggak enaknya daripada nggak melakukan. Contohnya kalau kami orang Batak, nasu meradat do bayon katanya, maka dia coba-coba, nggak ada pun uangnya tetap aja dia maradat, kemana pun dia pergi maradat, dibayar adat. Karena nggak enak, nggak maradat. Ya. Nanti kalau mati kau siapa yang ada di kau? Dalam hati gua ya, kalau mati dikubur aja sekalian ya kan. Memang tahu kita kalau mati. Kalau mati udah terkubur kaku. Nal. Kalau saya nyahut, siapa? Semua satu ruangan pasti kabur pasti. Gak mungkin gak kabur. Ya kan? Makanya teori-teori seperti itu bisa dipatahkan gitu. Siapa kalian datang gitu, terus tiba-tiba saya bangkit. Pasti semua kabur pasti. Ya kan? Makanya kalau ada orang berdoa dalam nama Yesus bangkitlah orang mati. Saya jauh takutnya kalau dibangkitkan orang-orang, didoakan orang-orang mati, bangkit. Kalau dibangkit kabur gak dia? Kabur pasti. Suatu ketika ada teman saya dulu waktu saya pelayanan di satu gereja. Orangnya ini nyeleneh gitu. Nyeleneh banget. Jadi kalau dia khotbah, kalau ngomong tentang Tuhan luar biasa. Wah luar biasa. Suatu ketika teman kita meninggal dan kita pergi ke rumah duka. Jadi mayatnya masih di ruang mayat. Ada beberapa mayat di situ, ada 3 atau 4. Dan ada satu teman kita itu. Jadi kita ngurusi waktu. Jadi kawan kita yang banyak ngomong ini, tiba-tiba kita kerjain. Dia lagi lihat dia begini, kita keluar, kita tutup pintunya. Dia teriak dalam, wah, gitu. Loh, tadi lu bilang gak takut bangkit orang mati, bangkitin dong kita bilang. Wah, kalian kurang ajar, di mukanya pucat saudara kasih Tuhan. Kita juga pucat lah. Kalau dikurung sendiri di ruang mayat ya kan. Siapa yang gak takut saudara? Saya aja kadang kalau orang meninggal, saya itu paling takut sebenarnya. Penakut kepada orang meninggal. Maka waktu dulu saya paling gak bisa kalau orang meninggal. Satu, gak mau makan. Gak seenak apapun makanannya kan saya makan di situ. Kedua, gak bisa tidur. Walaupun itu, ya kecuali kalau dekat ya. Kenapa saudara kasih? Saya merasa bahwa saya dekat dia gitu. Ketiga, saya gak mau wajahnya. Makanya kalau saya lihat meninggal, saya selalu begini. Karena kalau waktu dulu kalau saya lihat wajahnya, nanti saya di rumah, kebayang-bayang wajahnya saudara. Kalau dia wanita sih, masih mending. Kalau dia pria dibayang-bayang mukanya, tiba-tiba datanglah dia kayak film horor gitu. Saya merasakan seperti itu gitu. Maka saya gak mau saya dekat-dekat melihat orang meninggal itu. Maka pada suatu ketika, suatu pelayanan setelah saya mengenal Tuhan dan pelayanan satu gereja gitu. Kebetulan saya disuruh menjadi orang yang selalu worship leader di tempat orang meninggal. Saudara kesempatan pendetanya juga ngerjain sih. Dia tahu gak sih bahwa saya ini orang yang takut meninggal? Jadi saya di sini, mayatnya di sini kan. Sana kan, masuk di mana? Dekat kepalanya, maksudnya di sini. Hah? Tapi kan gak enak kan, kalau kita nunjukin rasa takut kita gak enak dong sama saudara gitu. Akhirnya saya coba. Dari situ sampai sekarang baru saya berani melihat orang meninggal saudara. Maka kalau datang tiba-tiba ke muka saya tengking dalam nama Yesus. Jauh gitu. Dari situ ternyata obat yang mujarab bagi saya untuk berani melihat orang yang meninggal. Maka saudara kasih Tuhan, kalau saya melihat di Facebook kita ada orang meninggal di posting gitu, untuk apa sih? Kita orang-orang yang waras gak usah lah memposting-posting orang yang meninggal, gitu. Orang yang sakit gak usah lah. Cukup kalau dia meninggal, buat gambarnya yang bagus, malah bagus. Contohnya buat playernya gambar bunga-bunga, tenanglah bersamamu di sorga. Gitu. Kan itu enak, daripada gambar yang meninggal,
terbujur kaku seperti ini. Kan gak semua orang bisa mau melihat itu kan. Kadang-kadang orang begitu, apa sih untungnya? Lagian juga kalau udah meninggal kan ada orang yang nggak bagus, ada bagus gitu. Untuk apa gitu? Udah hitam kadang kita nggak usah lah. Cukup kita ataupun mungkin di memori handphone kita aja. Cukup kita yang tahu. Penting kita buat fotonya bahwa kalau kita merasakan empatinya, fotonya yang ganteng aja kita buat atau yang cantik kita buat post. Selamat jalan sahabatku atau namburuku atau tulangku atau mbakku atau budeku. Itu aja kan. Kan lebih enak kan daripada kita posting gambar yang lagi terbujur kaku gitu. Nggak enak kelihatannya saudara. Saudara kasih Tuhan, maka kita melihat saudara, bagaimana keadaan Petrus ini pada saat dia mengalami Tuhan. Dia sungguh-sungguh benar-benar tidak ada lagi rasa takut, rasa malu untuk memberitakan Injil. Saudara kasih Tuhan, pada saat seorang mengalami Tuhan, saya banyak melihat orang-orang yang begitu sungguh-sungguh, bahkan radikal yang luar biasa. Zaman dulu saudara kasih Tuhan, saya melihat ada orang-orang kita karismatik ini, Pentakosta, kalau mengalami Tuhan makan, semua dibakar, ulusnya dibakar, untung rumahnya nggak dibakar. Ya, itu aja. Bakar rumahmu, janganlah, apalagi tempatku masih waras gitu kan, kalau nggak dibakar rumahnya kan. Semua dibakar. Tapi kalian melihat bagaimana dia sungguh-sungguhnya mengasihi Tuhan. Waktu saya pertama-tama sekali mengenal Tuhan, Baptis Roh Kudus, saudara kasih Tuhan, dan saya mengalami Tuhan, wah itu luar biasa. Bahkan saya pulang kampung, saya cari semua apa yang dibuat mama saya di atas pintunya, saya buangi semua. Saya buangi. Apa yang kau buangi itu? Untuk apa ini? Gue bilang. Itu menjaga rumah Tuhan, bukan ini yang menjaga rumah. Saya buang semua. Semangat kita luar biasa, saudara. Luar biasa kan. Saya bisa merasakan bagaimana Petrus ini. Pada saat dia mengalami Tuhan. Pada saat dia memiliki perjumpaan dengan Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, kalau itu belum ada dalam diri kita. Mungkin kita sebenarnya belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kita masih melihat bahwa percaya kepada Tuhan. Kita hanya melihat Tuhan hanya seperti Petrus tadi saudara kasih Tuhan. Ya Petrus ikut ya. Tapi kita nggak ada roh kita yang menyala-nyala untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk sungguh-sungguh di dalam percaya kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, tadi malam saya merenungkan ini. Bagaimana Petrus tidak lagi peduli akan hal-hal dunia ini. Orang kalau sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, nggak peduli lagi dengan hal-hal apa yang dikatakan oleh dunia ini. Bukan berarti tidak lagi kita mau lagi mengurusi dunia ini, ya perlulah. Kalau enggak kita dimarahi istri kita kan, kalau enggak bawa uang pulang ke rumah. Tiba-tiba istri bilang, kenapa enggak lagi uang? Kenapa resign kau dari kerjaan? Tuhan suruh saya untuk resign. Oke kalau gitu. Suruhlah Tuhan mengurusi makanan kita, gitu kan. Beli susu anak-anakmu. Enggak gitu juga, saudara. Kalaupun itu Tuhan panggil kita, itu harus benar-benar terjadi untuk menjadi full timer. Itu harus benar-benar kita panggilan itu kuat dalam diri kita. Jangan karena emosi juga. Kita bergumuli. Tetapi dalam pekerjaan kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memiliki roh yang berbeda. Saudara. Kalau kita melihat teman kita susah, kalau kita melihat teman kita dalam kesusahan, hati kita nggak mau diam untuk bisa bicara kebenaran firman Tuhan. Walaupun resikonya kita dijauhi teman-teman kita. Kita nggak takut lagi. Itu sesuatu yang mungkin akan hilang dari kita. Karena kita mengikut Kristus. Kita sebenarnya sedang di mana? Apa kita sedang seperti Petrus yang pertama itu? Di gereja, ya kita di gereja. Mendengarkan khotbah, ya kita mendengar khotbah. Petrus juga mendengar khotbah. Melihat mujizat, ya. Dan mungkin Petrus terkagum-kagum. Tapi saudara kasih Tuhan, pada saat dia mengalami Tuhan, dia menjadi orang pribadi yang berbeda. Saudara kasih Tuhan, sampai sekarang saya punya semangat yang baru, tetap melayani Tuhan, tetap masih konsisten di dalam pelayanan ini. Kenapa? Karena saya pernah mengalami itu.
Walaupun pernah saya di titik nol. Bahkan orang-orang gereja juga yang menghabisi saya. Saya tetap dalam panggilan. Waktu itu memang rada-rada mau miring gitu. Tapi saya kembali ke jalur saya. Saya tahu apa? Karena saya tahu Tuhan itu hidup. Kalau kita tahu Tuhan kita hidup, kenapa kita sungguh-sungguh sama Dia? Kenapa kita masih menduakan Dia, saudara? Kalau kita cinta sama seorang wanita, tidak mungkin hati kita terpakut dengan wanita lain. Gak mungkin itu. Gak mungkin. Saya juga mengalami, saudara. Kalau saya cinta sekali, kecuali kalau masih cinta kepada pasanganmu setengah-setengah, ya matamu akan terpakut dengan yang lain. Kalau kau cinta sama dia, karena kulit alisnya cinta, kau jauh dari dia, kangen sama alisnya, ya kan? Gak mungkin. Kita juga kalau tahu cinta sama Tuhan, mengasihi Tuhan, gak mungkin kita gak mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Kita gak mau mungkin hidup kita ini benar-benar kita persembahkan untuk dunia, untuk hal-hal dunia yang merusak lagi hal-hal yang baik yang Tuhan berikan dalam hidup. Gak mungkin. Kita di sini rata-rata sudah berkeluarga. Kalau hatimu sudah mulai melihat wanita lain cantik, berarti apa? Berarti perlu kau ubah lagi rasa cinta kita kepada istri kita. Kita kalau sayang sama istri, waduh, maka ada istilah apa? Bucin, ya kan? Budak cinta. Itu istilah kenapa? Karena itu kalau ada orang cinta, semua manis, saudara. Yang kalau apalagi wanita yang matre, yang beliin aku mobil dong. Mobil apa yang? Mobil yang autopilot. Oke. Hari ini pergi ke showroom. Beli. Ada kalau saya nyetir di tol, saya kerja sama Mas Mima. Saya lepas setir. Autopilot nih, apaan? Autopilot apa? Pengen setir gitu kan. Autopilot apa? Karena sekarang lagi musim autopilot ya kan. Nanti mobil baru sekarang gitu. Apakah itu OPP mau beli mobil autopilotnya? Saya bukan mempromosikan gitu. Saudara kasih Tuhan. Bagaimana kita ini hidup kita kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kita mengalami Tuhan itu, nggak mungkin kita masih tertarik kepada hal-hal yang di dunia. Nggak mungkin. Maka saya bingung kalau kita sayang kita sama seorang wanita, istri kita contohnya, nggak mungkin lah. Hati kita masih terpaut kepada yang lah. Apalagi istri kita ya, banyak menolong kita. Saya kemarin saudara kasih Tuhan, saya nggak sengaja, memang sengaja nggak ngasih tahu ke istri saya bahwa saya sakit gitu. Sudah mulai muntah, buang air, itu jam 2. Saya rasa lemas, mau cari ke rumah sakit. Kemana ya? Tiba-tiba dia keluar, dilihat, kau kenapa? Dilihat. Saudara kasih Tuhan itulah enaknya punya istri, diurutin kepalanya gitu kan. Dimasakin mulai diperhatikan. Kenapa? Kau makanin lah gitu. Rasanya seperti melayang gitu. Masihkah tega kita mengkhianati wanita yang seperti sekarang seperti itu? Ya kan? Maaf nih. Kadang mungkin kita dicebokin sama dia. Ya kan? Tapi masih mungkin kita mengkhianati dia gitu. Kalau otak kita masih mengkhianati, kita bukan manusia sebenarnya. Kita layak jadi bukan manusia yang baik. Kalau kita masih melihat, kalau kita melihat wanita cantik oke lah. Kalau kita melihat mungkin pria yang ganteng oke lah. Tapi jangan ada rasa untuk memiliki. Kenapa? Karena bagaimana pasangan kita sudah banyak berkorban buat kita. Yesus juga seperti itu, saudara. Kita ini orang yang jijik sebenarnya. Dosa kita jijik. Kalau saya mau melihat, mereview kembali dosa saya, aduh gak layak saya berdiri di mimbar ini. Bukan di mimbar ya. Kalau di mimbar saya di atas ini gitu. Di belakang mimbar ini.
Tapi Tuhan percayakan. Bagaimana saya bisa mengkhianati Tuhan yang memberikan kesempatan membuat saya mulia? Maka apapun kata Tuhan, saya sungguh-sungguh sama dia. Kalau ada orang masih main-main dengan Tuhan, katanya Tuhan menjadi nomor satu dalam hidupnya, saya bilang, belum. Kita tuh masih seperti Petrus yang ikut Tuhan sebelum dia mengalami pencurahan Roh Kudus. Dia masih takut-takut. Takut dimusuhi. Takut gak dapat pekerjaan. Takut ini. Takut gak dapat jodoh. Takut ini. Ada banyak orang-orang anak-anak Tuhan. Kalau tanya cewek, kamu kerjanya apa? Saya kerja sebagai direktur. Direktur di mana? Direktur Mubang Lonong. Gitu. Artinya tenggelam hidup. Gitu. Ya benar, tenggelam hidup. Padahal sebenarnya dia hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Takut kan? Takut kenapa? Kalau dibilang saya pelayan Tuhan, takut langsung ceweknya kabur. Padahal dia sedang cinta-cintanya sama cewek. Kalau saya bodoh amat. Itu membuktikan bahwa dia cinta sama kita harus lewat itu. Maka terakhir ketahuan, ternyata kamu hamba Tuhan. Makan apa kita nanti? Ya makan batu. Bisa direbus airnya kita minum bersama-sama gitu. Saudara kasih Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh fokus kita kepada Tuhan, kalau kita mengalami kebaikan Tuhan, kalau kita sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita, nggak mungkin kita main-main dengan Tuhan. Pasti fokus kita kepada Tuhan. Hati kita akan terpaut. Saya nggak mau nakut-nakuti kita saudara, kalau nggak ikut Tuhan nanti kita masuk neraka. Enggak. Tapi saya sedang menggiring kita bahwa banyak kebaikan Tuhan. Kalau kita mengalami Tuhan, kita akan menjadi tidak takut. Maka kalau hari ini kita belum mengalami Tuhan itu, mari minta kepada Tuhan. Dalam doa-doa kita. Maka ada ibadah-ibadah. Ibadah kita lewat Zoom. Ibadah lewat hari kayak gini seperti sekarang ini. Ibadah apapun doa pribadi kita. Di situ kadang kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Coba saudara kasih Tuhan kalau kita berdoa, jangan berdoa 3 kali sehari. Saya tahu itu murni. 3 kali sehari itu bukan berdoa karena kita bermeditasi dengan Tuhan. Tapi karena kita mau makan. Tuhan berkatilah makannya ini. Karena makannya enak sekali. Apalagi ada saksangnya yang baik. Ya. Haleluya. Amin. Kadang kalau saya melihat makanan terlalu enak. Dalam nama Yesus terima kasih buat makanan ini. Amin. Coba kali doa aja Pak. Ya udah lapar kali nih makanlah. Ya kan? Kadang kita campur doa syafaat dengan doa makan. Mama saya kalau doa makan panjang sekali. Berkatilah Tuhan sianu dalam hati gua ini makanan lagi enak. Udah lama kali pulang gak merasakan masakan dia. Saya tuh masakan dia paling enak apa? Masakan kalau dia masak arsik gitu kan. Kedua masakan nasi nombur gitu kan. Itu masakan ikan hama semua, ikan mujair hama gitu kan. Itu enak, tapi enak gitu. Ikan mujair hama itu gitu. Jadi itu enak banget sebenarnya itu gitu. Saudara kasih Tuhan, kalau itu dipanggang dia tapi pada saat dia berdoa lama, dia doain lama sekali, panjang sekali doanya. Sampai kerutuk kata perutnya. Kalau saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus berkatilah makanan kami ini Tuhan. Karena nanti doa siapa itu berbeda lagi. Doa siapa itu ada di gereja atau di dalam pribadi kita atau doa pribadi kita. Jangan kita campur doa siapa kita dengan doa makan. Jadi jadi kacau jadinya. Doa siapa itu kita ingat yatim piatu, anak-anak miskin itu kita doakannya di doa syafaat kita. Jangan di doa makan. Karena kalau kita pun doakan anak-anak yatim piatu dan anak-anak miskin dan janda-janda miskin dimakan kita, nggak mungkin langsung tiba-tiba ikan kita terbang ke mereka. Habis ikan kita kan lagi ikan kita kan. Kalau coba gimana? Kalau itu benar-benar terjadi. Kan enggak kan? Maka berdoalah dalam nama Yesus berkati makanan ini. Jangan bilang supaya jadi daging makan ini, jadi gemuk kita makannya. Makanya ubah doa kita. Makanya kalau kita gemuk, kenapa? Salah satu faktor gara-gara kita ini berdoanya salah juga. Tuhan berkati makanan ini supaya menjadi daging. Makanya kalau setiap makanan kita jadi daging. Apa yang terjadi? Jadi gemuk kan? Benar gak sih? Iya dong, Tuhan ini jawab doa kita. Makanya kedua kita harus apa? Tuhan berkatilah makanan ini dalam menjadi kesehatan, kekuatan. Jadi setiap makanan menjadi kekuatan kita. Jangan jadi daging. Akhirnya gemuklah kita. Kalau kita bilang perutku buncit, pipiku membum,
ku tetap sayang gitu kan. Jangan kita berdoa gitu. Maka saudara kasih Tuhan, kita perlu mungkin bermeditasi sendiri di hadapan Tuhan. Supaya kita mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Karena perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita semangat menjadi berbeda. Maka saudara kasih Tuhan, kalau ada doa-doa, nanti kita akan ada retreat ya. Beberapa kali ya, pernah kita ngomongin lagi nih. Setiap kita ngomongin, Pak Toro gak datang. Kita mau ngomongin, sekarang istri saya lagi anak lagi sakit. Jadi nanti kita pasti ngomongin. Yang pasti tanggal 31 Juli itu kita mau retreat. Kita mau buat di situ. Semoga si corona ini tidak membludak ya. Sehingga kita bersama-sama ke sana. Kita doakan. Sekarang katanya mulai naik lagi. Tapi kita berdoa supaya kita disertai Tuhan, ditolong Tuhan. Amin. Dijauhkan kita dari hal-hal yang tidak baik itu. Dan kita bisa sehat selalu. Dan kita, kalaupun kita pernah kena, ya harapan kita supaya kita jangan pernah kena. Saudara kasih Tuhan, kalau kita masih ada ketakutan itu, masih rasa-rasa seperti itu, artinya kita belum sungguh. Kita mengacu kekristenan kita harus kepada jemaat mula-mula. Kalau saya bandingkan saudara kasih Tuhan, kekristenan kita sekarang dan kekristenan waktu saya pertama-tama waktu SMP bertobat ya, jauh. Sekarang kita itu lebih banyak egoisnya. Sekarang ini kita kebanyakan nggak mau peduli lagi sesama kita. Bahkan kebanyakan orang Kristen, gue. Yang penting gue. Kita nggak pernah berbagi. Seperti jemaat mula-mula. Apa menjadi milikmu? Menjadi milik. Bukan berarti mobil saya jadi mobil kita semua sama-sama. Enggak juga kan. Bukan gitu maksudnya. Artinya ada rasa kebersamaan. Oh, sekarang tuh berbeda. Saudara. Milikmu menjadi milikmu aja. Hidupmu aja. Gak pernah rasa peduli kita. Gak ada rasa empati kita sekarang ini. Penting gua. Hidupku, keluargaku. Selesai. Maka saudara kasih Tuhan. Kita perlu membuat diri kita. Membuat hati kita terpaku dengan Tuhan. Carilah waktu. Carilah kesempatan ke tempat-tempat yang mungkin sunyi di kamar kita. Kalau kos-kosan kita berisik, mungkin kita bangun jam 2, jam 3. Pada saat sepi kita datang menghadap Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Saudara kasih Tuhan, pagi-pagi itu rasanya ngantuk saudara. Rasanya mata kita mau diganjal pakai korek. Tapi pada saat kita datang di hadapan Tuhan, di dalam sepi-sepi seperti itu. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Situ saudara bisa mengalami Tuhan. Rasanya dekat dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita berikan waktu kita untuk Tuhan bermeditasi di situ kita kalau kita mengalami Tuhan. Situ ada rasa kesepian itu. Saudara kesampaian, saudara tahu enggak? Bahwa di hadirat Tuhan itu ada rasa satu kekuatan yang baru. Tadi malam saya mendengarkan khotbah daripada hambanya Joseph Carroll ya, dari GPCC. Dia bilang gini, kenapa dia dipanggil Tuhan? Salah satunya kenapa? Karena dia bilang mau melayani Tuhan. Karena di dalam dirinya ada satu kehampaan, kekosongan dalam hidupnya. Walaupun semua pencapaian-pencapaian sudah dicapai dia. Karena dia tinggal di Jerman waktu itu. Jadi sudah dicapai. Dan berat juga dia tinggal. Tapi semua pencapaian-pencapaian kesuksesan itu sudah diterima. Tapi rasa seperti ada kekosongan dalam dirinya. Seperti ruang yang hampa. Saudara. Maka pada saat dikatakan dia sekarang melayani, membangun GPC dan melayani, sekarang dia menemukan kekosongan itu. Saudara kasih Tuhan, memang dalam diri kita ini ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi siapapun. Itu hanya bisa diisi Tuhan. Pascal berkata bahwa kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Hanya bisa disentuh oleh Tuhan.
Maka kalau ada orang kaya raya, semua hartanya banyak, tapi dia merasa masih kosong. Kenapa? Karena hatinya belum disentuh. Maka kalau saudara kasih Tuhan, kalau hari ini hatimu sedang dalam kesepian, dalam kesusahan itu, datanglah di hadapan Tuhan. Mari tenangkan hatimu, teduhkan hatimu. Ada lagu mengatakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Saudara kasih Tuhan, di hadirat Tuhan itu indah. Memang saudara kasih Tuhan memasuk dalam hadirat Tuhan kan susah. Kita itu seperti pesawat, kalau mau take off susah sekali. Kadang naik karena keberatan, mau turun rasanya. Kalau kita belum nyampe untuk menemukan hadirat masuk dalam di titik pasnya. Kalau kita naik pesawat ya, dari awal tuh susah, kayak mau turun, kayak oleng. Kita kan gitu kan. Kalau kita pagi-pagi jam 5 bangun, jam 4 bangun, mau berdoa di hadapan, berdoa meditasikan, kan bingung kan, mau oleng karena ngantuk ya kan. Matanya masih ngantuk, hatinya masih kacau, pengen tidur, mau bingung pengen tidur atau mau apa. Masih satu lagu. Pagi hari, malam, salah lagi kan, salah gitu kan, mungkin masih gitu. Siang hari, tapi lama-lama kita mulai ulang lagi lagunya, 1, 2, 3 menit, 4 menit, 5 menit, baru naik. Pada saat kita di atas, masuk dalam hadirat, rasanya tenang saudara. Utang kita yang banyak lupa, ya kan? Pasangan kita yang menyakiti kita lupa, karena kita sedang di hadirat Tuhan. Karena saking enaknya kita lama di hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Padahal suara kita kayak gerobak patah. Nadanya, nada apa nggak tahu. Tapi hati kita terpaku menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Air mata turun bercampur dengan ludah, dengan di mulut. Kita rasakan menjadi garam-garam yang enak, saudara. Kita nikmati saja karena kita sedang di hadirat Tuhan. Kita nikmati. Haleluya, haleluya. Pada saat kita di hadirat Tuhan itu semua lupa. Pada saat kita kembali keluar lagi, kita lihat jam. Ya, udah waktunya harus kerja. Saudara kesam kalau kita di atas, udah masuk ke makanya dalam katakan, ini lagu ciptaan yang paling bagus. Lagu yang luar biasa menurut saya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Kalau lagu sekarang jarang lagu-lagu sekarang seperti itu, saudara. Kalau lagu sekarang apa? Bebanku Tuhan, angkatlah Tuhan, sedih sekali hatiku ini. Gitu mulu. Jarang kan? Lagu-lagu yang begitu, ini lagu-lagu yang begitu dekat dengan Tuhan, saudara. Selain kau, tiada yang lain, ada padaku di surga. Sekalipun hatiku dan batinku. Itu kalau enggak benar-benar orang yang dekat dengan Tuhan, saudara. Lagu kebanyakan seperti lagu saya sekarang. Takkan pernah kau tinggalkanku gitu. Kenapa? Lagunya karena banyak masalah. Tapi jarang orang menciptakan lagu karena kedekatan dengan Tuhan. Lagu-lagu seperti itu, saudara. Yesus seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku. Waduh, saudara, kalau itu lagu dinyanyikan pada musiknya merinding. Saya aja merinding. Hati kita pengen rasanya menyembah Tuhan lama. Merindukan air. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Rasanya kita dekat dengan Tuhan. Maka saudara kasih Tuhan, mari saat ini datang di hadapan. Berikan waktu kita. Kalau kita mungkin masih seperti Petrus tadi, datang di hadapan. Berikan waktumu kepada Tuhan. Dan kalau hari ini kita mulai kering mungkin, tidak ada semangat lagi untuk melayani Tuhan.
Mulai patah hati kita, patah semangat kita. Dulunya kita berkobar-kobar untuk Tuhan. Dulunya kita semangat memuji Tuhan. Dulunya kita nggak pernah lelah untuk melayani Tuhan. Tapi sekarang mulai malas. Malas lihat keadaan. Malas lihat orang-orang pelayanan. Malas lihat muka gue. Malas. Saudara, perlu saya katakan, berikan waktumu untuk Tuhan. Saya baca satu buku dikatakan, suatu ketika ada seorang pendeta datang kepada seorang pendeta yang khotbah, saudara kasih Tuhan. Dia bilang gini, hari ini saya sedang sepi. Saya kering hati saya. Hati saya sedang kering. Kering. Apa yang harus saya lakukan? Dia bilang. Apa yang saya lakukan? Dia bilang begini. Apa yang harus saya lakukan? Pergilah. Cari waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Cari waktu untuk berteduh di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, pada saat dia kemana kita pergi, dia bilang, kalau di luar negeri itu saudara kasih Tuhan, rumah-rumah villa-villa itu dekat-dekat dengan danau. Jadi dia pergi ke sana, dia berpuasa di sana, dia menyendiri selama, makanya ada kata-kata retreat saudara, dari sana menyendiri, berdoa saudara. Kenapa? Untuk kembali merenungkan panggilan dia. Setelah saudara kasih Tuhan, setelah dari sana saudara kasih Tuhan, dia kembali lagi melayani. Dan dia mengalami semangat yang baru. Kalau hari ini hatimu sudah mulai terganggu dengan hal-hal itu, mungkin ambil waktumu untuk berpuasa. Mungkin ambil waktumu berpuasa, tambahkan berpuasa. Kalau sudah berdoa, sudah ikut sendiri-sendiri dalam Tuhan, tetapi masih tetap seperti itu, mungkin tambahkan engkau berpuasa. Mari berpuasa, karena puasa itu juga banyak hal yang membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Maka saya percaya pada saat kita mengalami Tuhan, pada saat kita memiliki semangat yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kau akan melihat apa yang dialami oleh Petrus ini. Kau akan menjadi sungguh-sungguh orang yang tidak takut lagi. Walaupun ada orang-orang yang mungkin akan memusuhimu, menjauhimu, kau tidak takut lagi. Bahkan nyawa sekalipun, Petrus sekalipun, tidak menjadi takut lagi. Kenapa? Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari teman-teman musik maju ke depan. Kita datang di hadapan Tuhan. Kita tenangkan hati kita. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan, saudara. Mari bangkit berdiri. Yesus, Yesus, berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus,
segalanya bagiku. Musik mengalunkan pujian dengan lembut. Saudara, hari Tuhan, kalau hari ini hatimu sudah mulai kering, sudah mulai tidak ada gairah lagi untuk melayani Tuhan, untuk mengikut Tuhan, mari koreksi diri kita. Jangan sampai hal itu masih menjauh daripadamu. Jangan sampai itu menjadi penyakit dan engkau makin jauh dari Tuhan. Mari saat ini sembah Tuhan kita. Alami perjumpaan dengan Tuhan. Karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan itulah yang membuat kita semangat dan rasa untuk lebih semangat lagi untuk melayani Tuhan. Datang di hadapan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Mari katakan lagi, Yesus, Yesus, oh, Yesus, Yesus. Benar, kan sekultum untuk boleh berdoa buat kita, berdoa firman dan doa persembahan. Yesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, kami mengucap syukur Kau telah memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap firman dibagikan tertanam tertumbuh di hati kami, sehingga berbuah lebat dapat kami praktikkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam kehidupan sehari-hari bersama keluarga. Engkau yang memberkatinya. Di pasnya kami sekarang tidak memberi persembahan, Tuhan. Engkau memberkati setiap tangan yang memberi, maupun di tempat ini maupun yang di rumah. Engkau memberkatinya, Tuhan, sehingga dapat memperluas kerajaan-Mu di tengah-tengah bumi ini, Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, Tuhan, dalam pekerjaan maupun dalam usaha kami. Engkau yang membuat kami berhasil, Tuhan. Inilah doa syukur kami, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara boleh duduk kembali, kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan, kita akan berikan persembahan. Mari sambil persembahan jalankan, kita mau angkat pujian ini. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun
Puji nama Tuhan. Terima kasih persembahannya. Tuhan Yesus memberkati.